lensanya, kamera juga banyak, terus udah gitu lensa juga kalau banyak kerjaan otomatis lensanya juga pilihnya yang mahal-mahal kayak gini nih. Enak jadi fotografer kaya tuh gimana? Nah, Mas. Ya. Itu kan punya saya, Mas. Loh, mirip Pak. Sama kali ya. Oh, Itu kan yang sering saya pakai buat foto human interest. human interest. Oh, ternyata pantesan. Beda punya saya lebih ringan dari ini. Berarti punya saya lebih murah. Ngomong-ngomong nih, ada Pak Wahyu sekarang nih teman-teman Camp Talkers. Pak Wahyu ini adalah fotografer human interest ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu nih Pak, human interest itu apa. Kita lihat aja dulu nih video berikut ini. Apa sih human interest? Fotografi human interest lebih termasuk ke dalam bagian dari jurnalisme, yaitu menggambarkan kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya dan melakukan sesuatu untuk membantu subjek foto. Di dalam foto jurnalisme, human interest termasuk dalam bagian feature. Bagian ini biasanya disisipkan dan bukan untuk berita utama. Kategori human interest lebih banyak tentang kehidupan individu atau masyarakat biasa yang jarang diulas. Nah, udah lihat kan tadi videonya apa itu human interest. Nah, teman-teman yang baru lihat, ini adalah acara paling keren yaitu namanya Camp Talk. Kita sekarang bareng sama Pak Wahyu. Pak, silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Baik, Mas Arlan. Ya. Pertama, nama saya Wahyu Widiatmoko. Saya sendiri adalah sebenarnya bukan fotografer, dibilang fotografer, tapi saya adalah civil engineer yang usaha saya sendiri adalah membangun bandara-bandara di seluruh Indonesia. Oh, Bapak membangun bandara di seluruh Indonesia. Ada berapa bandara Pak di Indonesia? Hampir 300 lebih mungkin bandara. Nah, terus bisa menyerempet ke fotografi itu gimana Pak? Karena bandara ini ada dari Sabang sampai Merauke dan itu juga pekerjaan saya juga banyak traveling. Sehingga ya sambil jalan juga sambil mengunjungi tempat-tempat wisata dan juga saya mengambil foto-foto di daerah-daerah tersebut. Ya, daerah tersebut. Ya, fotografi juga saya pakai untuk foto-foto dokumentasi dari pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Oh, jadi kebutuhan kantor. Betul, Mas. Nah, dari situ jadi keterusan ternyata Pak ya. Iya. Seru nih ya foto-foto itu seru gitu. Jadi keterusan dari situ lah mulainya Pak. Betul. Itu udah berapa tahun berarti Pak? Dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Jadi traveling pertama saya di Belanda, keliling Eropa, itu juga sekalian pertama kali ke. Dulu banyak foto-foto di sana. Iya. Sambil pulang, ya sambil foto-foto, ya, tapi belum terlalu hobi, cuma sekedar traveling aja. Iya, yang penting ada yang buat diceritain lah gitu. Betul, ya. Mas. Kita nih ya siapapun lah untuk jenis pekerjaan apapun, hobi apapun, punya fotografer idola yang membuat Bapak terinspirasi gitu. Wah, ini foto-fotonya keren nih, gue pengen coba juga deh, bisa nggak ya gue foto kayak gini? Ada nggak sih Pak? Pertama kali saya belajar foto itu ada Denny Patungka sebenarnya. Denny Patungka. Denny Patungka. Iya, Denny Patungka. Kemudian juga ya fotografer lokal ya. Sebenarnya jadi idola saya Larindra Prakarsa itu juga salah satu fotografer idola saya. Kemudian ada Kenvin Pinardi, kemudian juga ada Nico Fredia, kemudian juga ada Yadi Setiadi. Banyak Pak ya? Ya, itu cukup banyak. Itu mempengaruhi hasil foto Bapak nggak sih? Pada saat Bapak foto, wah ini kayak ini, inspirasi sama ini, ada nggak sih? Sangat ya? Sangat berpengaruh. Biasanya kalau ngelihat karya-karya mereka tuh di mana Pak? Di Instagram kah atau di mana? Zaman sekarang mungkin lebih banyak di Instagram. Iya ya, lebih mudah aksesnya. Awalnya juga saya nggak kenal sama mereka juga. Ya, melalui media Instagram, akhirnya kenal dan bisa dekat dengan mereka. Jadi lihat karyanya segala macam. Betul, Mas. Sekarang lebih mudah dengan adanya canggih teknologi. Ya, Bapak pernah nggak sih Pak ikut lomba gitu atau istilah pengen ikut atau ada komunitas gitu? Komunitas saya juga banyak ikutin. Seperti komunitas fotografi Indonesia itu sering saya ikutin. Kemudian juga ada di Instagram misalnya ada Geo Nusantara, kemudian ada Kamera Indonesia, kemudian ada komunitas belajar motret. Ya, ada cukup banyak.
Jadi teman-teman fotografer lain juga sering pada ikut komunitas, tergabung sama komunitas walaupun motivasinya masing-masing beda. Ada yang gue mau mengasah ilmu lagi, ada yang gue mau memperluas network supaya pekerjaannya jadi banyak, misalkan. Kemudian bisa ketemu teman-teman baru. Terus yang ada yang menarik lagi adalah bisa sambil olahraga, karena hunting itu jalan-jalan segala macam, cari kesana sini, Pak ya. Nah, ini Bapak nih ada hobi, ada pekerjaan utama, ada ikut sama komunitas, ada keluarga juga. Nah, bagi waktunya gimana tuh Pak? Anak udah berapa Pak? 3 Mas. Wah, ada 3 tuh. Kalau bisa bagi waktu gimana Pak? Sengaja saya coba ngatur antara saya berangkat kantor sekitar jam 9. Jam 9 karena jam 6 sampai jam 9 itu waktu saya di rumah bersama keluarga. Oh, jadi, pagi justru Pak pagi, ya? Sebelum anak-anak berangkat sekolah. Sebelum anak-anak berangkat sekolah sama anak yang kecil. Iya. Itu juga. Jadi saya coba bagi waktu di situ sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 9 malam mungkin saya di kantor. Jam 9 baru saya kembali ke rumah. Jadi, itu konsekuensi dari saya bekerja. Kemudian dari sisi istri juga awalnya agak keberatan dengan seperti itu. Karena Sabtu Minggu kalau saya ambil foto, dia juga merasa berat. Terutama anak-anak yang masih cukup kecil-kecil. Sehingga akhirnya dicarikan solusi, Sabtu Minggu kita pilih salah satu. Boleh saya foto. Cuma foto itu dari pagi. Karena jam 3 kami berangkat. Jam 3, jam 10 sudah di rumah lagi. Sudah di rumah lagi. Iya, istirahat, terus sore kalau mau jalan-jalan masih bisa. Jadi masih ada 1,5 hari. Seru banget ya. Ternyata dengan kesibukannya Pak Wahyu masih bisa bagi waktu, masih bisa main sama anak, masih bisa bekerja, dan masih bisa hobi ya. Iya. Nah, kita akan gali lagi seputar perjalanan Pak Wahyu setelah yang satu ini. Orang lebih suka bangun siang, kita bangun pagi, kita dapat warna pagi, warna-warnanya masih lebih berasa kalau kita foto pagi-pagi dibandingkan dengan foto siang. Itu sudah. Fotografi human interest cukup luas cakupannya, seperti fotografi, kultur fotografi, street fotografi, travel fotografi, konseptual fotografi, dan yang lainnya. Kebanyakan foto human interest adalah menggambarkan kehidupan masyarakat dengan ekonomi lemah atau di daerah pedalaman. Tapi sebenarnya human interest tidak membatasi pada masyarakat kelas bawah saja, tapi juga termasuk potret keberhasilan dari masyarakat kelas atas. Foto human interest adalah rangkaian foto yang Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan ada Pak Wahyu. Kita sedang membahas soal human interest fotografi. Nah, tadi udah sedikit dijelaskan human interest itu apa. Nah, sekarang saya mau nanya, Pak, kenapa sih Pak memilih human interest fotografi dari sekian genre fotografi? Human interest sebenarnya cukup menarik buat saya karena lebih menyentuh ke suasana-suasana sekitar ya. Ya, di situ juga saya coba melihat kondisi-kondisinya, gambar-gambarnya kok enak dilihat. Jadi mulai dari situ saya mulai menyukai human interest. Iya, apalagi Bapak kan itu yang sering di bandara itu pasti banyak sekali tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Betul. Yang tiap hari datang beda lagi. Jadi otomatis kayaknya nih kalau difotoin ya, ini menarik sekali gitu. Mungkin itu yang membuat Bapak tertarik sekali. Dan tiap daerah juga punya keadaan kultur masing-masing, sehingga di situ juga kami mencari sesuatu yang baru. Iya, kalau kita di Jakarta kan lama-lama udah sering ya begitu, orang berkemeja, berdasi, kerja. Udah terbiasa, tapi kalau di daerah mungkin punya kebiasaan yang macam-macam gitu. Betul. Iya. Nah, pengalaman Pak yang menarik pada saat di hunting foto, yang paling menarik itu kemana sih? Ya sebenarnya cukup menarik semuanya ya. Entah itu di Bromo menarik, kemudian di beberapa daerah, di Bogor menarik, di Rumpin menarik, dan juga ada beberapa lokasi yang pernah saya datangin seperti di Myanmar juga
Karena cukup menarik tuh. Menarik ya. Itu ya, biasanya kalau berangkat gitu Pak, itu biasanya berapa orang sih Pak? Bisa saya ikut rombongan hunting itu Mas. Iya. Jadi supaya apa ya, ada teman, dibandingkan dengan kita datang foto sendiri, Iya. ya, rasanya juga kurang. Iya. kurang Kalau gitu. tuntutan pekerjaan Pak ya, Betul. sendiri. Kalau kerjaan sih kita jalan sendiri. Iya. Nah ini kalau hunting rame-rame pasti ada kenikmatan khusus Pak ya. Betul. Maksudnya tidak hanya yang dicari tapi ada komunikasi sesama fotografer, Betul. berbagi informasi gitu ya. Jadi yang menarik kalau kita foto hunting itu pertama kita bangun pagi. Jadi foto human interest itu saya lebih suka foto antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Mas. Oke. Sehingga jam 6 itu sudah harus ada di lokasi. Iya. Berarti kita harus bangun, jalan. Itu kalau dari rumah mulai jam 3 pagi kira-kira. Bapak rumahnya di mana? Saya rumah di Bekasi. Bekasi. Oke. Iya. Jadi jalan jam 3 sampai lokasi jam 6, jam 6 sampai jam 8 kita foto. Ya. Dan itu pun sudah batas. Kita capek ya. Capek ya. Habis itu makan 2 ya. jam sudah cukup. Itu yang menarik, yang menarik. Jadi proses mulai bangun tidur sampai perjalanan sampai saat kita foto sendiri, kemudian juga pada saat kita ngedit dan kita mulai upload itu juga membawa keseruan tersendiri Iya. dalam fotografi. Jadi itu berangkat jam 3, nyampe jam 5 persiapan, terus Betul. jam 6 perjalanan foto, hunting fotonya tuh jam 6 sampai jam 8, Betul. jam 8 sampai jam 10 hunting makanan. Betul. Nah di situ tuh, nah terus pas di kantor lagi nggak ada kerjaan ngedit. Betul. Itu enaknya ya. Pengalaman ya. Sama. Ya, Pak, objek apa sih yang Bapak seneng fotoin? Kan pasti orang gitu, tapi apakah anak kecil kah atau dalam kegiatan apakah gitu? Saya suka semua foto human interest, Mas. Oke. Ada foto anak-anak saya suka sekali berinteraksi dengan anak-anak. Jadi itu juga bagian yang menarik dalam. Oke, karena mereka lebih ekspresif kali Pak ya? Iya. Nggak ada jaim apa gitu nggak? Nggak ada jaim, nggak ada segala macam. Kemudian juga suasana pagi itu yang Iya, iya. Yang orang-orang jarang lihat karena kalau Betul. minggu pagi tuh bangun siang aja. orang lebih suka bangun siang, kita bangun pagi, kita dapatkan suasana pagi. Warna-warnanya masih lebih berasa kalau kita foto Iya. pagi-pagi dibandingkan dengan foto siang. Itu sudah Oh iya, terus udah gitu kalau kita siang tuh udah kusut Pak ya? udah capek. Udah capek, lapar lah, panas, wah ada banyak banget. Nah kesulitannya apa Pak pendekatan dengan human interest fotografi ini? Ini nggak ada kesulitan ya. Kesulitan yang ada itu cuma bangun paginya aja. Oke, kalau nggak biasa tuh jadi berat sekali. Pak. Capek. Iya. Begitu bangun pagi yang kita agak sedikit kurang. Oh iya tuh, pagi kalau malamnya kan biasanya malam minggu tuh atau Iya. malam Sabtu. Malamnya kan kalau anak-anak muda kayak kita gini kan suka dugem dulu. Pak. Biasanya kurang enak kalau hari Sabtu. Mas. Oh kurang enak ya? Ya kalau hari Sabtu pagi kita pulang kantor jam Jam 9 tadi, 9, jam 10, ya. kita tidur jam 11, jam 12, Iya. baru bangun ya paling cuma 3 jam. Itu kalau hari Sabtu sebenarnya Iya. saya lebih mengharapkan Hari Minggu. di hari Minggu itu jauh lebih Lebih santai. lebih rumahnya. santai gitu. Kayak tadi dia siang-siang udah di rumah bisa istirahat. Bisa istirahat. Iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu menjadi passion kita, happy aja kan jadi kesulitan tuh jadi nggak ada gitu Pak ya. Iya. Dibawa seneng aja gitu. Iya. Iya iya iya. Nah sejauh ini Pak udah kemana aja sih Pak? Tadi foto yang paling jauh lah. Tadi kan udah sempet Myanmar kemana lagi ya? Ya kalau foto-fotografi yang kita sifatnya ikut hunting, ya paling Myanmar yang paling jauh ya. Oh iya. Sifatnya foto hunting, tapi foto-foto di Eropa dan sekitarnya itu juga cuma fotografi traveling. Traveling aja. Jadi oke. bukan fotografi human interest. Oke. Nah kalau di Myanmar itu kan orangnya kan bentukannya mirip-mirip sama kita Pak ya. Iya. Yang membedakan apa sih Pak? Suasananya Mas. Jadi kalau kita ke Bagan, Bagan itu dari ibu kotanya naik pesawat lagi. Oh naik pesawat lagi. Naik pesawat. Jadi dari situ itu kayak Jakarta 50 tahun yang lalu kali. Oh gitu ya. Ya, kondisinya masih jalan-jalan sempit, jalan kecil, jalannya juga Terus banyak bangunan-bangunan yang tampak tua gitu ya. banyak bangunan-bangunan, banyak kuil-kuil gitu, kuil-kuil cukup menarik Oke. untuk difoto. Iya iya iya. Ternyata kita dari fotografi bisa mengantarkan kita kemana-mana ya. Anak kita bawa kamera
mau pergi jauh pasti pulang bawa sesuatu ya. Iya, cuma Itu. capek mas. Capek. Kalau terlalu banyak bawaan. Iya benar. Wah seru banget kita membahas soal suka dukanya pengalaman Pak Wahyu dalam human interest fotografi seperti apa sih. Tapi setelah yang satu ini. Lensa kalau di human interest biasanya saya pakai yang 70-200 mas. Jadi 70-200. Oh yang ini ya. Iya 70-200. Ini bisa buat Bagi yang ingin mendalami fotografi bergenre human interest, berikut tipsnya. Pertama, carilah subjek atau orang yang punya karakter kuat dan menarik. Misalnya, orang tersebut punya ekspresi wajah yang hidup dan ada cerita menarik dalam kehidupannya. Kedua, kamu bisa menggunakan kamera dengan lensa yang memiliki jarak fokus 50-300 mm. Karena lensa jenis ini akan sangat membantu saat ingin memotret candid. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Cam Talkers, balik lagi di acara Cam Talk bareng gua Arlan dan Pak Wahyu, human interest photographer. Kita sedang membahas soal pengalaman Pak Wahyu udah kemana aja, ngapain aja. Nah sekarang kita terusin pertanyaan yang tadi tuh, suka dukanya Pak. Apa namanya? Kalau sukanya mungkin banyak ya, karena kita senang mengerjakannya. Pernah nggak ada dukanya nggak sih? Dukanya kalau kita mau foto bagus ya mas ya. Kita mau foto bagus, kita harus bawa peralatan banyak. Kita hunting, ada hunting-hunting yang kadang-kadang kita hunting di luar, dan kita harus bawa barang, itu dukanya. Oh iya, pengen foto bagus tapi harus bawa barang banyak, wah itu repot ya. Iya, karena kelengkapannya juga tetap harus dibawa. Pun di sana disediakan pemandu, kadang-kadang juga ya agak sulit juga. Iya, terus udah gitu faktor keamanan ya kadang-kadang jadi was-was. Betul. Ini aman ya. Waktu itu saya pernah jalan-jalan sama istri saya, bawa kamera itu pertama dianggap turis, yang kedua copet kayaknya kayak laler lihat makanan gitu, jadi dilalerin gitu ya. Gitu. Nah itu tuh perlu diperhatikan juga kalau kita mau foto, apakah bawa sebanyak itu atau ada yang ditentukan lah ya, ini butuhnya ini aja gitu. Oke, nah ngomong-ngomong peralatan dibawa, kamera pertama yang saya pakai pertama kali 5 DSLR. Oh, Canon 5D ya. 5 DSLR, iya. Itu Jadi, pertama tuh ya, Pak ya. Itu yang pertama kali saya mulai terjun di semi pro ya. Pro kamera saya pakai 5 DSLR. Oke, habis itu kemana lagi, Pak? Nambah lagi. Iya. Kalau pemula biasanya cukup banyak yang saya punya. Kamera hampir 13 biji. 13 biji. Tapi nggak ada yang dipakai mas. Oke, karena pengen beli aja ya. Iya, nafsu beli dong. Nafsu beli, oke. Pak, mendingan nafsu beli kamera daripada nafsu yang lain. Ya, gimana? Ada kamera apa lagi? Jadi Leica SL, Leica Q, kemudian Fuji, kami punya semua. Itu kameranya tuh harganya lebih mahal daripada harga diri saya, Pak. Enggak lah. Bapak baik banget ya. Terus ada apa lagi? Nah, cukup banyak lah Sony yang terbaru. Jadi tiap kali yang ada yang baru, saya juga selalu update. Iya. Cuma lama-lama pengen nyoba ya. nyobain gitu. Oke. Terus akhirnya yang kepake yang mana? Akhirnya tetap Balik lagi yang 5D. kecinta lama. Oh, 5D, gitu. Iya. 5 DSLR. Iya. Sama gitu kayak saya juga gitu, kalau banyak duit tuh pengen aja beli. Masa dipakai gimana nanti ya. Nah, terus udah gitu Pak, lensa tuh biasanya yang paling sering dipakai apa aja sih? Lensa kalau di human interest biasanya saya pakai yang 70-200 mas. Jadi 70-200. Oh, yang ini ya. Ya, 70-200. Ini bisa buat candid juga Bisa ya. candid dengan 200, bisa juga dengan 70 mili. Kemudian juga saya juga kadang pakai 135 ya. Sigma 135 f1.8. Iya. Ini kayaknya masih baru Pak ya? Masih baunya juga masih bau toko. Bawa mobil baru. Terus udah gitu. Kemudian 2470. Ini 2470 kadang ya. untuk di space yang memang kita agak sempit ya. agak sempit. Kita pakai Terus itu. fleksibilitasnya tinggi ya. Kemudian juga satu yang 85 f1.2. Ini buat portrait bagus banget. Buat potret ya, kadang-kadang saya juga foto anak-anak makan F. Nah ini nih Pak, ini saya suka banget ini Pak, 85. Ini kayaknya udah agak lama Pak ya? Sudah Ini 2 tahun. udah
longgar gitu ya. Iya. Udah gitu, ini saya kemarin nemu Pak, ini banyak juga yang jual second. Iya. Banyak, tapi harganya murah. Biasanya kalau murah kenapa ya? Rusak di motornya mas. Oh, jadi kemungkinan autofocusnya nggak berfungsi? Autofocusnya nggak berfungsi. Jadi ini sangat mudah untuk rusak kalau yang 8. Oh, yang ini lumayan nih tips juga nih kalau mau beli 85 yang f1.2 buat Canon. Banyak barang second yang kok murah ya. Nah, Iya. itu hati-hati itu Pak. Ya, kecuali kalau memang penyuka foto manual. Iya. Karena ini bisa kan ya kalau buat manual, cuman paling si aperture-nya aja tuh bingung diatur kalau dipakai bukan yang di non Canon gitu. Iya. Harus misalkan kita pakai ini di bodinya Sony, ya itu agak PR tuh aperture-nya. Nah, Tapi saya lebih suka menggunakan kamera apapun. Saya lebih suka menggunakan lensa Canon, dengan oke. nambah Ambil adapter aja ya. adapter. Jadi saya juga nggak terlalu banyak membeli lensa untuk beberapa kamera. Ya, ya. Jadi cuma ini aja yang saya pakai sekarang. Saya juga kalau misalkan beli ini mendingan ganti adapter aja Pak. Kalau Iya. saya, karena kalau ganti lensa. Terus Bapak kan cintanya adalah pada Canon 5D ini ya, DSLR. Iya. Nah sekarang kan eranya lagi mulai banyak ke mirrorless. Iya. Nah, mirrorless favorit Bapak tuh apa? Mirrorless yang saya favorit, yang saya pakai Sony, Pak. Ini yang Sony Alpha A7 Mark III. A7 Mark III, Iya. oke. Itu Itu masih juga. baru, Masih baru. keluaran baru ya Pak ya. Gitu. Nah itu ini Pak yang membedakan misalnya teman-teman yang baru mulai ini, gue kayaknya pakai mirrorless aja deh. Yang membedakan apa sih Pak? Saya lebih suka menggunakan itu untuk event-event tertentu ya. Saat saya foto burung, saya butuh burst, butuh speed yang Iya. tinggi. Saya pakai yang A. A7 Mark III tadi ya, Iya. karena beberapa mirrorless memang punya kemampuan speed yang jauh lebih tinggi. Iya, kalau 5 DSR cuma 4 Oke, frame per second. iya. Jadi ya nangkap burung cuma beberapa jepretan doang. Iya. Gitu. Tapi kalau kita pakai Sony A7 Mark III atau A9 dia sampai 10. Kalau Mark III, kalau A9 dia bisa sampai 20, udah kayak mesin obras. Iya, nah itu paling enggak dari 10 jepretan itu adalah minimal 1-4 yang dapat lah ya. Betul. Nah, misalkan foto human interest gitu ya. Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya burstnya tinggi buat foto burung gitu ya. Iya. Nah, kalau human interest mungkin kita suka fotoin candid anak kecil lagi main. Itu kan dia dinamis sekali Pak ya. Iya. Wah, sana sini tapi ekspresinya tuh sangat menarik untuk ditangkap. Nah, itu bisa ya kita menggunakan mirrorless dengan kemampuan burstnya, continuous speednya cepat gitu ya. Iya. Gitu, menarik sekali nih. Banyak sekali tips yang bisa kita ambil. Tapi kita harus kembali setelah satu ini ya. Pengen fotoin anak yang bagus gitu. Oke. Bukan karena saya pengen jadi juara atau apa. Cuma karena pengen fotoin keluarga. Keluarga. Cuma susah ternyata fotoin. Iya. Gitu. Cam Talkers, balik lagi di acara Cam Talk bareng gua Arlan dan ada Pak Wahyu. Kita sedang membahas soal human interest fotografi. Nah, biasanya kita kalau lagi di beberapa segmen ini suka ada namanya bedah foto. Namanya ini Pak, kita ada namanya foto 911. Di suara itu kan, Iya. kalau ada suara kayak gitu, berarti itu tandanya masuk ke foto 911. Nah, di foto 911 ini kita sudah mengumpulkan beberapa pilihan foto-foto. Pak Wahyu, nih kita udah Iya, mencomot. Diem-diem nih Pak. Kita comot, terus udah gitu kita mau tanyakan. Pasti teman-teman Camp pasti penasaran, ini dari tadi Pak Wahyu ngomong terus fotonya kayak apa sih gitu kan. Iya. Nah, ini kita kasih lihat fotonya. Foto-foto luar biasa dari sekian foto-foto Bapak yang banyak, yang bagus-bagus, kita pilih yang segini aja dulu Pak ya. Iya. Oke, foto pertama ini Pak. Ini kayaknya di pinggir sungai Pak. Ini Di gimana pinggir sih Pak? sungai. Boleh ceritain Pak tentang fotonya? Jadi foto itu saya ambil di Bogor. Bogor. Bareng-bareng teman-teman. Jadi hunting di daerah C4, daerah-daerah IPB. Jadi foto itu pagi menjelang siang sebenarnya, jam 8 jam 9. Backgroundnya udah putih, makanya itu agak sedikit saya bikin agak hitam. Oke. Nah,
Jadi Putih itu dari mana, Pak? putih itu udah dari cahaya. Cahaya, oke. Cahaya matahari di belakang. Pantulan dia ke ke air. Oke. Itu saya buat Lebih gelap. lebih gelap. Nah, fotonya juga ikut terbawa gelap. Dan ini juga agak sulit. Kita agak cukup ya. Oke, ini pakai 70-200 berarti ya? 7200. Jadi 7200 lampu juga kurang begitu ini karena situasi agak jauh untuk mendapatkan lampu. Kita nggak bisa pakai lampu di depan dekat itu karena agak cukup dalam sungainya. Itu ada tebing juga agak cukup jauh dari ini kita pasang lampu. Oke. Nah, sehingga lampunya juga tidak terlalu maksimal. Gitu. Iya. Sehingga ya itu hasil foto sebulan yang lalu. Oke. Ini butuh berapa lama, Pak, untuk bisa mendapatkan foto ini? Settingnya segala macam. Sebenarnya fotonya nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda, cuma kurva sebenarnya. Kurva histogram itu yang cukup penting dipelajari oleh fotografer. Karena kurva itu harus bagus untuk menghasilkan gambar yang bagus. Oke. Kalau kurvanya nggak bagus, karena turun naik juga, artinya kurang bagus. Nanti kita akan bahas soal kurva histogram itu apa di bagian tips and trik nanti ya. Jadi, sebelumnya kita akan melanjutkan ke foto berikutnya. Nah, ini kayak tampak di sawah nih, Pak. Nah, itu foto anak. Ini anak Bapak nih ya? Model mahal itu, Mas. Kan sebenarnya wah, ini kayak anak ini. Model yang susah difoto. Nah, beruntung bisa. Dia pasti nggak suka difoto ya? Mahal, Mas. Oh, pasti harus dibeliin apa gitu? Iya, semuanya mahal. Ini di mana, Pak, lokasinya? Itu di daerah Bogor juga, puncaknya daerah Cianjur. Oke. Dekat Cianjur. Kalau ini hunting apa lagi jalan-jalan sama keluarga? Lagi jalan-jalan. Oh, Jadi kadang-kadang juga lagi jalan-jalan, saya juga ambil foto-foto, terutama untuk keluarga. Agak sedikit lebih, apa istilahnya, kadang-kadang dulu saya pengen fotoin anak sebenarnya. Saya belajar fotografi karena pengen fotoin anak yang bagus gitu. Oke. Bukan karena saya pengen jadi juara atau apa, cuma karena pengen fotoin keluarga. Cuma susah ternyata fotoin. Iya. Gitu. Udah susah, nggak mau ya? Iya. Nah, ini Pak, ini suasananya tuh kayaknya sejuk sekali ini Pak. Ini di mana Pak? Itu di daerah Bogor juga, di daerah Sifor juga. Jadi, persis daerahnya dekat sungai, tadi tapi ya? agak di sebelah sana. Oke. Jadi spot-spotnya nggak terlalu jauh dari tempat yang pertama tadi. Kuda-kuda ini, si kuda ini memang di sana masih banyak kuda untuk dipakai. Masih ada kuda-kuda yang bisa dipakai ya, cuma tempat ini ya cukup kotor ya, kotor. Tapi nggak kelihatan di sini ya? Ya, Oke. sedikit di Photoshop bisa kita buang kotorannya, jadi gambar seperti itu. Oke. Nah, foto berikutnya, nah ini human interest-nya berasa sekali ya. Ini kayak ibu anak atau anak dengan guru ngajinya gitu. Ini gimana Pak? Ya itu ibu dan anak lagi nunggu buka puasa. Jadi ini bulan puasa tahun lalu? Puasa tahun lalu. Jadi saya ambil fotonya juga tahun lalu menjelang bulan puasa. Gitu. Oke, ini lagi sambil nunggu buka? Sambil nunggu buka, menjelang jam-jam 4 itu. Oh, jam 4. Jadi mataharinya juga udah mulai Iya. turun. Ini siapa Pak, kalau boleh tahu? Itu kita foto hunting ya. Foto hunting itu ada model siapa namanya saya lupa. Anaknya? Anaknya juga saya lupa namanya. Ini anaknya dia? Bukan. Bukan, jadi model juga? Model juga. Ada dua model anak. Ini lokasinya di mana Pak? Istiqlal. Oh, di Istiqlal. Oke, menarik sekali. Ini kira-kira ada berapa orang yang ikut Pak? Mungkin ada 10 orang ya. 10 orang. Iya. Itu foto sama kalau hunting gitu Pak? Iya. Nggak ganti-gantian? Barang-barangnya. Barang-barangnya. Mereka masing-masing cari angle yang berbeda ya. Kalau ganti-gantian kasihan modelnya Pak ya? Iya. Keburu buka lagi. Nah, ini dari sekian foto saya paling tertarik sama ini Pak. Nah, ini fotonya itu kayak saya ngerasa kayak bukan di Indonesia gitu. Mungkin kayak, tampilan si orangnya, terus tone yang Bapak buat tuh kayaknya menarik sekali. Ya itu saya foto di tempat hunting juga. Cuma huntingnya agak small hunting, cuma bertiga. Oke. Ya itu di dalam rumahnya kawan juga di situ. Oke. Kita tokoh apa sosok yang punya figur seperti itu, ada janggut tua. Nah kita ada beberapa pose di situ.
dia sedang main catur, satu dia sedang baca koran, sedang bikin patung Gepetto. Jadi jadi saya bikin konsep yang seperti itu. Oke. Wah, menarik sekali nih, Pak. Ini model-model ini, terutama yang ini, Pak. Jadi, Pak, diarahinnya. Sangat mudah. Oke. Jadi nggak terlalu susah untuk mengarahkan model-model yang seperti itu. Itu tinggal. Ya kita siapin aja. Yang penting kita siapin, kita ini dia duduk, dia mau entah gaya apa dalam kondisi tertentu ya kita. Oke. Mungkin dari sekian puluh foto ya kita bisa dapat. Nah, ini cahayanya dari lampu atau dekat jendela, Pak? Dia dekat jendela, dari pintu. Dari pintu. Nah, jadi sebenarnya itu cahaya dari pintu yang dibuka. Iya. Ini jam berapa kira-kira? Jam 12. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Oke. Itu memang agak gelap, pintunya agak gelap dan cahaya cuma masuk dari satu arah, dari arah pintu. Tapi dapetnya malah soft ya, Pak ya? Iya. Cahayanya nggak keras gitu. Oke, seru banget nih. Nanti kita akan bahas lagi soal macam-macam, ada tips and tricks, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman Camtalkers, tapi setelah yang satu ini. Lampu itu sangat penting, cahaya sangat penting untuk mendapatkan posisi terang gelap sehingga kita bisa memainkan mana yang mau kita. Masih di Camtalk bersama gua Arlan dan ada Pak Wahyu. Kita sedang membahas human interest fotografi. Sudah melihat karyanya Pak Wahyu, Pak ya. Foto-fotonya luar biasa, bagus sekali. Sekarang kita coba menggali karya-karya Pak Wahyu, tips dan triknya kayak gimana sih supaya bisa mendapatkan foto seperti itu. Ini Pak, kita udah ngumpulin sekitar 4 foto Pak ya, dari hasil karya Pak Wahyu juga nih ya. Ini kayak di lokasi yang sama kayak tadi foto pertama tadi Pak ya. Sama. Tapi ini dia membawa, ini apa sih, anjing Pak? Anjing. Oke, anak ini bawa anjing. Nah ini tadi bedanya foto yang tadi saya lihat dia lebih lebih ada unsur backlightnya. Iya. Jadi si yang itu lebih kelihatan gelap. Nah, kalau ini lebih jelas. Apa yang membedakan Pak? Di situ saya juga ngelihat, saya pengen nampilin sesuatu yang ada yang saya mau buat unsur dramatis. Oke. Yang gambar yang pertama tadi saya sengaja buat itu agak sedikit dramatis. Ini pun sebenarnya mau buat agak dramatis, tapi belakangnya saya tetap waktu saya foto masih agak under. Oke. Cahaya di belakang, jadi lalu saya gelapin. Kalau yang tadi cahayanya udah kadung terang sehingga saya agak underin. Iya. Jadi agak sedikit itu. Bedanya cuma yang pertama itu menimbulkan efek agak lebih dramatis dibandingkan dengan foto yang kedua ini. Jadi kadang-kadang teman-teman Camtalkers, foto yang kita inginkan tidak sesuai, tapi begitu melalui proses editing ternyata ada sesuatu yang istimewa yang berbeda tapi melebihi ekspektasi. Betul. Tapi kita pengennya gini, begitu sudah diedit, ternyata sebenarnya bisa gini karena kondisinya berbeda ya. Betul. Dan itu juga dipengaruhi oleh hasil histogram kita arahnya mau seperti apa. Ya. Histogram yang pertama itu arahnya lebih condong ke gelap. Oke. Kalau yang ini masih ada di middle. Jadi nggak terlalu. Itu sebenarnya nggak ada patokan ini. Ya, gimana sesuai selera aja Pak ya? Sesuai konsep selera. foto juga ya? Sesuai dengan konsep foto, hasilnya seperti apa. Kira-kira nanti hasil editingnya juga histogramnya terlalu berbeda dari hasil awal. Itu yang prinsip yang saya pakai. Oke. Mungkin ada selera orang yang memang agak sedikit digeser histogramnya sehingga terbentuk kurva yang betul. agak miring, kadang-kadang kurva menggelembung, kadang-kadang ada kurva yang itu macam-macam lah. Itu nanti tergantung dari jenis apa istilahnya selera dari masing-masing. Nah, teman-teman Camtalkers kalau bingung, nanti kalau di software Photoshop itu yang namanya histogram, terus ada curve itu juga dicoba aja, diutak-atik. Itu nanti pengaruhnya ke seperti apa ke foto kita. Nah dari situ kita bisa tahu kalau begitu foto, ini ada kekurangannya, ini kita bisa otak-atik dari situ Pak ya. Betul. Jadi learning by doing Pak ya. Betul. Nah ini kita lanjut foto berikutnya. Nah ini fotonya moodnya sangat berbeda dengan foto sebelumnya. Ini fotonya sangat cerah ceria. Kalau tadi ada dramatis, ada unsur gelapnya lah. Iya. Kalau ini kayaknya cukup ceria nih Pak. Ini gimana Pak? Ini foto yang paling nggak enak Pak sebenarnya. Nggak enak loh. Iya. Foto
aslinya itu benar-benar nggak enak. Dia kondisinya flat banget. Waktu itu juga matahari agak kurang. Jadi benar-benar flat ini sudah proses diedit. Ya akhirnya saya bisa mendapatkan terang-terangnya, gelap-gelapnya seperti apa gitu. Oke, nah ini proses ini apa aja sih Pak yang digunakan? Jadi proses editing ini saya pakai Photoshop. Jadi Photoshop ini ada beberapa layer yang saya pakai. Jadi ada yang orangnya saya blocking dulu. Oke. Orangnya saya block, jadi pas saat kita masking orangnya nggak ikut termasking. Nah, yang belakang kita coba naikin. Oke, tadinya lebih gelap Pak ya? Tadinya lebih gelap. Oh, jadi flat gitu fotonya ya? Akhirnya gimana caranya supaya gambar itu lebih menonjol daripada background. Oke. Makanya dilakukanlah teknik masking tadi Pak ya? Betul, teknik masking tadi untuk mendapatkan hasil yang apa yang kita mau gitu. Oke. Nah, sebelum kegiatan di sini, mereka berempat itu sedang apa sih Pak? Mereka sedang bermain, jadi sedang latihan 17 Agustus. Oh, 17-an ya? Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke ini lokasi di mana Pak? Masih di Bogor? Di Puspitek, Di mana tuh Pak? di Serpong. Next foto. Nah, ini Pak. Ini dramatis sekali, terus unsurnya begitu dark, begitu apa teatrikal kalau Ya. saya lihat nih. Ini gimana sih Pak? Ini hunting juga? Pak? Itu hunting. Oke. Jadi ya kita ikut hunting karena sudah tersedia, konsepnya sudah ada. Kira-kira nah, hasil editan itu sebenarnya ada sedikit digital imaging ya sedikit. Jadi ada backgroundnya kita tambahin. Cahaya memang ada lampu dari sebelah atas muka. Oke. Dari sini untuk menerangi bagian wajah dari si model. Jadi lampu itu sangat penting, cahaya itu sangat penting untuk mendapatkan posisi terang gelap sehingga bisa memainkan mana yang mau kita tonjolkan gitu. Betul. Dan hasil olahan di Photoshop itu juga kita bikin nggak ada warna-warna yang menonjol, nggak ada warna-warna yang itu dengan adanya histogram yang baik ya. Dan ini di studio Di Kota Tua tuh di gedung apa namanya tapi gedung indoor ya Pak ya? Indoor. Nah itu sebenarnya sengaja dibikin ada efek grainy-nya ya. Iya. Sudah gitu ini kayak ada HDR-nya sedikit Pak ya? Atau Iya. Jadi itu yang depan agak sedikit saya blur, ya? menambah unsur dramatis gitu. Iya. Belakangnya juga Jadi sedikit. sebenarnya ini bukan dari lensa Pak ya? Bukan. Iya, oke. Agak sedikit saya tambahin blur. Siap. Nah ini foto terakhir Pak. Foto terakhir ini menurut saya bagus sekali dan rasanya begitu terasa kayak di pagi hari, tapi bukan ini. Pagi hari Pak. Oh pagi hari Iya. benar ya. Ini terus dari itu kayak di dalam hutan gitu. Iya. Jadi ini di hutan IPB Bogor Pak. IPB Bogor. Iya, di daerah Parung. Nah ini mereka sedang apa ceritanya Pak? Dia sedang main burung Pak. Oh oke. Jadi habis main burung dia mau nangkap ikan di danau Situ Gede. Oh makanya di belakangnya itu ada jaring. Pak, ya? Iya. Dan kebetulan juga cahayanya cukup bagus. Iya. Mataharinya masih baik, jam-jam 7 gitu, jadi masih cukup bagus. Terus dia bisa dapetin apa namanya kayak kabut gini gimana sih Pak? Di belakangnya memang itu kita nggak pakai fogging ya, Iya. kita nggak pakai fogging, tapi cahaya itu sudah masuk, tapi masih ada kabut, sehingga Oke. kabut tadi lebih menonjolkan warna cahaya matahari. Dan ini cuma bisa temunya pada pagi hari kali Pak ya? Pagi hari, Oke, siang kayaknya udah nggak enak. Oh, iya, menarik sekali teman-teman Captalkers. Nah, habis ini kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman Captalkers untuk bertanya langsung sama saya dan Pak Wahyu membahas seputar human interest fotografi. Kita akan kembali. Kalau human interest antara fotografer dengan ada. Kalau street fotografi dia tidak ada interaksi dengan model atau apa yang difotonya. Oh, oke. Camtalkers masih di acara Camtalk bareng gua Arlan dan Pak Wahyu. Tadi gua udah nanya banyak banget soal human interest fotografi, terus tanya hasil karyanya Pak Wahyu ini caranya gimana sih Pak? Ini di mana? Nah sekarang teman-teman penonton di rumah nih Pak, kita sebut namanya Camtalkers. Itu mau nanya macam-macam, kita sudah kumpulkan dan kita sekarang masuk di segmen Camtalk
Mel. Ya. Seneng banget loh ngeliat Wahyu gini-gini. Kayaknya jarang lah ya. Oke, pertanyaan pertama dari Tasya dan Caca. Hai Camtalk, mau menanyakan perbedaannya human interest dan street photography apa ya? Nah, apa coba? Human interest lebih cenderung biasanya agak sedikit terkonsep ya. Terkonsep, oke. Iya, artinya ada hampir semacam kayak ada model, tapi bisa juga tidak konsep. Iya. Ya, tapi untuk street photography itu lebih lost gitu. Lebih candid lah ya. Orang candid, iya. kadang nggak tahu kalau kita fotoin. Iya, kita turun ke jalan, kita ambil apa yang bisa kita ambil, itu yang kita masuk dalam kategori street photography. Tapi human interest, setahu saya dalam saya foto ada di setting, ada juga yang tidak di setting. Tapi yang menjadi benang merahnya adalah interaksi antar manusia, Pak ya? Iya. Oke. Di situ ada interaksi antara, kalau human interest antara fotografer dengan orangnya ada. Kalau street photography dia tidak ada interaksi dengan model atau fotonya. Oke, pertanyaan kedua dari Pikachu. @pika_cu. Mau nanya nih Kak, aku lagi mau beli lensa baru. Mau nanya, mau saran dong untuk lensa yang pas buat foto human interest. Nah, tadi sebenarnya Pak Wahyu udah jelasin apa aja, tapi mungkin kita bisa jelasin lagi Pak. Lensa apa yang pas? Ini karena dia baru mau beli lensa nih Pak. Lensa apa yang pas? Terus kira-kira sekali kamera apa sih Pak yang untuk entry level lah gitu? Kalau buat kamera ya, untuk saran pemula, sebenarnya semua kamera juga bisa menghasilkan foto yang bagus kalau untuk Instagramable gitu. Iya. Kalau untuk sekedar pemula bisa dengan foto-foto yang 6 megapiksel. Iya. Sekarang 24 megapiksel, bahkan handphone pun sekarang sudah 24 megapiksel. Ada yang 40 megapiksel juga ada. Tapi yang murah-murah seperti Sony yang mirrorless juga cukup murah. Terus juga di Canon yang ini juga ada murah juga, di Nikon juga ada yang murah. Tapi intinya cari apapun kamera yang dipakai, tinggal kita rajin-rajin foto. Sebenarnya apapun itu udah bisa. Iya. Sering foto ya, jadi kalau itu kita bisa belajar. mau tiba-tiba pengen bisa juga rasanya nggak mungkin juga. Iya. Yang penting rajin untuk foto. Pokoknya gue beli yang mahal ya pasti hasilnya bagus. Iya. Sementara tidak begitu Pak ya, Nggak harus kita begitu. menguasai. Tetap aja Pak, saya mencari pagi karena suasana pagi yang mau saya dapetin. Ya. Terang gelap, warna-warninya juga masih lebih enak dibandingkan dengan siang. Ya. Gitu ya, oke. Nah itu udah jelas kan Pikachu. Nah banyak sekali yang bilang kalau fotografer itu bilang pakai handphone pun bisa gitu. Jadi menjadi halangan, gue cuma punya kamera murah gini, bisa-bisa aja kok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @veya_194. Aku mau ikut lomba foto, minta saran dong persiapan apa yang harus aku siapin nih. Persiapannya apa Pak ya, paling riset dulu. Lombanya tergantung lombanya tentang apa. Misalnya tentang human interest, berarti persiapannya menguasai peralatannya. Iya. Terus udah misalkan punyanya lensa ini, ya udah berarti nanti teknik yang diperlukan beda lagi. Misalnya 70-200 bisa dari jauh. Kalau misalnya punyanya ternyata cuma punya 8, berarti harus lebih dekat. Biasanya kalau ikutan lomba gitu kan, foto-foto itu bisa di re-upload ya. Iya. Bisa di re-upload. Atau kalau kita mau foto ya biasanya ada tenggang waktu ke tanggal penutupan. Nah, dari tenggang waktu ke tanggal penutupan tadi kita harus bagaimana? Iya. Kita foto atau pakai stok lama gitu, atau foto baru, tinggal disesuaikan dengan konsep lombanya. Konsep lombanya seperti apa? Oke, pertanyaan berikutnya dari Arai_. Kak, mau tahu dong pengalamannya udah apa aja? Aduh. Wah, ntar diulang lagi dari yang pertama. Pokoknya Pak Wahyu ini pengalamannya udah cukup banyak. Mau tahu, follow aja Instagramnya Pak Wahyu. Apa Pak Instagramnya? Wahyuwit73. Wahyuwit pakai D ya, 73. 73. Berarti Pak Wahyu kelahiran 73 ya Pak ya? Iya. Ya, pinter ya saya. Bukan angkatan loh, beda loh. Tua banget ya. Terakhir pertanyaan dari @melkoy_octo. Masnya, selain foto human interest, pernah foto apa lagi? Nggak pernah foto apa lagi Pak?
sepertinya hampir semua genre foto pernah saya ikutin ya. Ada genre model, saya pernah juga. Awal pertama kali saya moto arahnya ke model. Makro fotografi juga, burung, birding. Jadi birding juga coba. Sehingga tadi dengan banyak genre itu banyak kamera yang harus disiapin. Ternyata Banyak senangnya juga human interest, human lensa, interest. iya. Setelah semuanya kita jalanin, sukanya human interest. Ya sudah, akhirnya kita ini human interest. Yang kita siapin ya kamera-kamera yang untuk keperluan human interest aja. Iya, yang itu akhirnya nggak kepake ya. Nggak kepake. Kalau istri tahu dari dulu udah gue pakai buat beli tas gitu ya. Untung istrinya nggak tahu ya. Oke, nah Pak, tadi udah pertanyaan-pertanyaan. Sekarang saya mau nanya harapan Bapak untuk kedepannya gimana sih Pak? Harapan saya untuk ke depan untuk yang muda-muda ya. Kalau dengan adanya Instagram, Facebook dan lain sebagainya untuk mempromosikan diri, saya rasa anak-anak muda sekarang lebih banyak bisa mengekspresikan diri sepertinya. Wadahnya banyak Pak ya? Wadahnya banyak. Jadi tidak hanya di sosial media, bahkan bisa kopi darat juga tuh. Betul. Jadi kesempatan untuk maju untuk anak-anak sekarang, untuk terkenal, untuk itu jauh lebih besar dengan adanya banyak media sosial yang bisa diakses gitu. Oke. Teman-teman Camp Talkers tuh kayak kata Pak Wahyu, sekarang tuh buat kita wadahnya banyak, teknologi makin canggih. Betul. Terus teknik editing bisa, terus informasi kita bisa browsing apa segala macam tuh ada. Jadi jangan menjadi batasan kita cuma punya kemampuan cuma segini langsung gitu. Di YouTube juga ada. Bisa iya, semuanya ada. Google, YouTube banyak lah. Nah, teman-teman kita ngucapin terima kasih sama Pak Wahyu karena sudah memberikan manfaat sekali untuk ini dalam tema human interest Pak ya. Baik, human interest fotografi. Terima kasih. Kita akan kembali di episode berikutnya dengan topik yang nggak kalah lebih seru, dengan bintang tamu yang nggak kalah lebih seru, dan juga tips and trick yang seru juga. Sampai ketemu lagi di Camp Talkers. Bye.